maksud saya begini Bang, apa yang beredar di medsos harus kita analisa juga. Bukan berarti itu foto wisudanya Pak Jokowi kan Bang, tetapi apa yang ada di medsos. Jadi kita tidak terima begitu saja penjelasan orang-orang yang memberikan konfirmasi berdasarkan yang ada di medsos. Gitu aja Bang kemarin itu. Tetapi faktanya bahwa lewat error level analisis yang satu potensial editnya banyak, yang satu sangat minim bahkan cenderung otentik, ya itu hasil Ella. Jadi nggak ya memang it is as it is gitu loh Bang. Tapi ini menggemparkan lagi beritanya, yaitu bahwa foto wisuda yang selama ini sering ditunjukkan dan digadang-gadang sebagai fotonya Jokowi saat wisuda, itu ternyata menurut Rismon Sianipar hanya editan. Nah nanti kita klarifikasi ya, kita telepon Rismon nanti, coba kita iseng-iseng telepon beliau. Biar sobat era sekalian. Halo Bro Rismon. Halo Bro Rismon. Halo Bang. Oke. Bro, ini ada berita ya, temuan mengejutkan ahli digital forensik Rismon Sianipar. _2 foto wisuda Jokowi di medsos hasil editan. Benar ya? Anda bilang begitu? Yang di medsos itu kan Bang, memang itu pakai menganalisa distribusi kompresi pemampatan data. Nanti Bro, mungkin Bro jangan tanggapin dulu, dengarkan dulu berita yang saya bacakan ini. Kalau memang yang ada yang keliru, Bro bisa bantah kan? Iya Bang. Saya bacakan dulu sobat era sekalian beritanya. Nanti Bang Rismon juga menyimak ya dari Bali ke sana, entah sambil mancing atau enggak ya. Kemudian coba kita bacakan dulu ya. Temuan mengejutkan ahli digital forensik Rismon Sianipar. _2 foto wisuda Jokowi di medsos hasil editan. Kemudian di sini yang memberitakan adalah wartakota.tribunnews.com. Jadi perlu diketahui ya, Warta Kota, Tribun News, Kompas itu adalah satu grup ya. Karena itu jaringannya pasti luas. Selasa 22 April kemarin ya, wartakotalive.com Jakarta. Di sini ditunjukkan ada foto editan dan ada foto yang original. Nanti ditampilkan biar Bro Rismon tahu ya mana yang dilihatkan. Atau saya masukkan juga, kirimkan beritanya kepada Bro Rismon biar juga bisa disimak. Tadi video sudah saya sampaikan dan ini beritanya ya. Jadi kita ingin langsung cek orangnya. Ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar kembali membuat gempar publik ya. Rismon yang sebelumnya mempermasalahkan skripsi Joko Widodo alias Jokowi, kini menemukan fakta mengejutkan perihal foto yang disebut-sebut diambil saat momentum wisuda Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto tersebut sudah beredar di media sosial sejak lama dan sering digunakan pendukung Jokowi sebagai counter ketika isu ijazah palsu kembali diangkat pihak tertentu. Melalui akun X, Rismon menyebut bahwa dirinya telah melakukan pengolahan foto dengan metode error level analysis atau ELA ya. Hasilnya foto yang beredar tersebut diduga telah mengalami perubahan dari foto aslinya. ELA dalam kurung error level analysis atau kedua citra digital wisuda yang beredar, kotak merah menandakan potensi edit karena sebaran kompresi yang tidak seragam.
tulis Rismond dikutip Warta Kota dari akun X pribadinya. Nanti akun Rismond tampilkan juga ya. Kemudian dalam unggahannya Rismond menunjukkan perbedaan foto yang diduga palsu dengan foto lain yang disebutnya sebagai foto asli sebelum diedit. Dalam foto kedua tampak ada banyak perubahan. Salah satunya dugaan manipulasi terhadap seorang pria yang ada di dalam foto. Foto yang disebut mirip dengan Jokowi muda dengan kacamata tebalnya tidak ada dalam foto asli yang diunggah Rismond ya. Kok kacamata tebal ya, padahal minus sedikit katanya. Sebelumnya dengan metode sama Rismond menemukan kejanggalan dari foto ijazah Jokowi yang beredar di media sosial. Khususnya di area foto ijazah yang menurutnya memiliki keanehan. Seperti diketahui nama Rismond ya, banyak dibicarakan setelah meragukan keaslian ijazah kuliah Jokowi. Dia bahkan bersama sejumlah aktivis mendatangi langsung pihak UGM untuk meminta klarifikasi. Jadi cukup ya, kita tidak perlu halaman selanjutnya karena halaman selanjutnya lebih berisi pada flashback ya. Bro Rismond, halo. Iya. Oh sebentar, ya, halo bro. Halo bang. Sudah dengar ya cakap saya? Jelas. Ada yang mau diklarifikasi dari cakap itu? Itu kan yang beredar di medsos, makanya kita perlu hati-hati juga bang. Apa yang beredar di medsos, itu tujuan saya gitu loh bang. Ada yang men-challenge bang, periksa dulu ini. Ada 2 kan itu bang? Ya. Nah ada yang di atas atau di bawah. Nah, yang salah satunya itu banyak sekali kan potensial edit di situ karena memang apanya selalu saya bilang itu sebaran kompresinya. Kalau kompresinya tinggi, terus kompresinya rendah, ya dengan region-region tetangga begitu, ya itu potensial edit sangat tinggi di situ. Gitu loh bang. Sementara yang satunya mohon maaf kan ya, jarang. Yang potensial edit itu yang ada kacamata, ada laki-laki berkacamata yang diduga Jokowi ya? Iya bang, itu bang. Jadi maksud saya begini bang, apa yang beredar di medsos harus kita analisa juga. Bukan berarti itu foto wisudanya Pak Jokowi kan bang, tetapi apa yang ada di medsos. Jadi kita tidak terima begitu saja penjelasan orang-orang yang memberikan konfirmasi berdasarkan yang ada di medsos. Gitu aja bang kemarin itu. Tetapi faktanya bahwa lewat error level analisis yang satu potensial editnya banyak, yang satu sangat minim bahkan cenderung otentik, yaitu hasil elah. Jadi nggak ya memang it is as it is gitu loh bang. Dan itu adalah sebuah apa ya istilahnya ya? Sebuah analisa ilmiah juga bang. Kan kalau orang yang melakukan hal yang sama bang Refli, itu kan memang seperti itu hasilnya dengan bahan yang sama, hasil elahnya yang seperti itu. Jadi itulah ilmiah itu. Dan saya tanya Bro Rismond ya, bagaimana Anda mendapatkan yang diduga yang original itu? Kalau yang diduga editan itu kan banyak beredar ya. Tapi yang original itu ada seorang komentator di di X itu, bang coba ini bang gitu, ada 2 ini, begitu, ada itu bang, kalau nggak salah di komentar saya, terus saya coba, nah inilah yang beredar, yang satu potensial editnya minim, yang satu kok banyak sekali, gitu loh bang. Nah, tapi itu foto yang sama ya, maksudnya gini. Foto yang basisnya yang Anda anggap original, kemudian yang potensial edit itu diedit dari yang original, begitu? Atau berbeda? Bukan bang, bisa jadi itu angle yang berbeda kan? Tetapi angle yang berbeda, tetapi mereka mengatakan coba cek bang. Ya sudah saya cek as it is gitu. As it is saya sediakan, ini potensial edit banyak, kalau ini minim kan gitu bang. Tanpa saya tahu orang-orang di situ gitu loh bang. Jadi begini bro, biar sobat era sekalian tahu ya, bahwa itu adalah foto yang berbeda ya, walaupun mungkin satu diedit atau tidak, tapi foto yang berbeda, cuma dari momen yang diperkirakan sama ya. Iya bang, mungkin angle berbeda atau momen yang berbeda gitu loh bang. Tetapi cuma kan kita sebagai seorang saintis kan mempertanyakan kan bang. Kan seorang saintis
pertama adalah meragukan. Kalau menerima begitu saja bukan saintis, Bang. Kan? Meragukan, terus kita uji dan bisa dikomparasi orang-orang. Nah, hasilnya potensial edit banyak, yang satu minim kan gitu, Bang. Sama seperti ijazah kemarin kan, Bang. Begitu juga. Cuma kan yang beredar di medsos kita nggak tahu karena belum dikasih sama Pak Jokowi misalnya atau orang bersangkutan, ini hasil scan primary source-nya begini, baru kita confirm gitu loh, Bang. Oke, intinya Anda ingin mengatakan bahwa apa yang Anda lakukan adalah melakukan penelitian atau telahan menggunakan ELA gitu ya. ELA itu dari foto yang diberikan kepada Anda, ya kan? Iya. Apakah foto itu kemudian diklaim sebagai wisuda Jokowi atau bukan, tuh soal lain, tetapi soal lain, Bang. Dari foto, kan dari begini, dua Bang. foto itu Anda mengatakan bahwa satu potensial editnya banyak, satu minim, bahkan bisa dibilang original gitu ya. Iya, cenderung otentik, Bang. Cenderung otentik. Cuma kan memberikan pelajaran kepada yang ada di medsos, Bang, bahwa kita tidak bisa menerima as it is gitu loh, Bang. Maksudnya Tanpa tidak harus bisa kita menerima as it periksakan is itu gitu, Bang. bukan hasil ELA-nya, tapi foto yang beredar itu kan. Iya, dipahami sebagai sebuah kebenaran tanpa kita periksa dulu kan gitu, Bang. Iya. Dan ukuran Anda memeriksa adalah ukuran yang objektif karena Anda menggunakan aplikasi gitu ya. Iya, Bang. Jadi bukan mata Rismon ini, tapi mata aplikasi. Bukan bundaran merah itu dibuat-buat gitu loh, Bang. Oke, jadi begitu ya Sobat sekalian, jelas ya klarifikasi dari Rismon Sianipar. Kebetulan nama Anda inisialnya RS juga nih, 2 RS ini kelihatannya mau dipermasalahkan nih. Satu Roy Suryo, satunya Rismon Sianipar gitu ya. Iya. Jadi itu kan automatically berdasarkan tadi itu, Bang. Oh, tentang di region-region itu, oh ini kok tinggi kompresinya, yang ini kok rendah. Nah, harusnya itu seragam. Oke, nggak boleh belang-belontang begitu ya? Iya, Bang. Berarti sudah ada di paste, ya, di copy, di paste, diedit, dipercantik, dipercerah. Terutama di paste itu, Bang. Menurut pengalaman itu, Bang, Anda ya, kalau foto itu editan, ada nggak yang sempurna 100% atau 99,9% sehingga Anda tidak bisa recognize lagi? Itu sebenarnya ELA itu teknik dasar, Bang. Saya punya teknik yang lebih canggih, pakai deep learning gitu loh, Bang. Jadi itu sebuah teknik dasar aja itu, Bang. Oh, dengan teknik dasar saja tidak lolos gitu maksud Anda ya? Tidak lolos. Apalagi deep learning gitu ya? Iya, Bang. Jadi baru introduction sudah nggak lolos? Iya, Bang. Baru kalau melamar pekerjaan gitu baru interview awal nggak lolos sudah ya? Udah nggak lolos, Bang, dicoret gitu loh, Bang. Kalau memang itu lolos, nanti saya periksa lagi pakai algoritma super resolution. Nah, begitu, Bang. Sorry, berapa tingkat Anda bisa memeriksa sebuah keaslian sebuah dokumen? Itu pekerjaan saya sih, Bang, ya, grid analisis, pengkode-kode begitu, kayaknya ya bisa lah 99,9% dokumen palsu bisa saya periksa. Oke, jadi Anda memang kerjanya ngoprak-ngaprak seperti itu ya? Iya, Bang, memang membaca pola-pola kan, Bang. Kan itu kita bicara pola. Itu ahli apa? Anda mengatakan ahli apa Anda? Ahli? Saya sering project kriptoanalisis, membongkar sandi gitu kan, Bang, ya. Terus menyembunyikan data di dalam sebuah image atau video. Jadi saya terbiasa, ini patternnya ini patut saya curigai. Oh, jadi Anda termasuk orang berbahaya gitu responnya? Kalau untuk menambang data yang koruptor ya berbahaya saya, Bang. Jadi apa bedanya sama Roy Suryo? Kalau dia kan mendeklar ahli telematika, kemudian apalagi telematika gitu. Kan kombinasi antara telecommunication and informatics kan, Bang. Oke. Kalau saya cenderung bermain di arus bawah gitu loh, Bang, bahwa data digital itu kan tersusun pada heksadesimal. Oke. Bilangannya. Nah, patternnya itu saya baca pola-polanya di yang bukan yang kita lihat tetapi yang tersimpan di data. Oh, jadi itu, gitu loh, Bang. Anda lebih cenderung kepada metadatanya begitu? Iya, Bang, yang bawah. Yang bawah ya? Yang tidak terlihat ya. Iya, apa metadata itu namanya?
Bukan metadata bang, pattern pola-pola di heksadesimal itu. Oke. Bisa kita pelan-pelan kita gali gitu. Tapi ya itu, kalau untuk teknik dasar saja sudah tidak lolos, untuk apa kita capek-capek? Oke, gitu, jadi teknik dasar yang tidak lolos adalah satu, foto wisuda ya. Yang kedua, foto ijazah gitu ya. Yang disebar. Yang disebar oleh kader PSI kan. Iya. Yang ketiga, skripsi yang Anda pegang sendiri. Iya, lembar pengesahan itu kan bang. Itu pakai font identification pertama. Identifikasi font itu kan pakai deep learning, gampang itu. Istilahnya S1 saja bisa itu melakukan itu. Oke. Jadi sebenarnya ilmu Anda ini banyak orang yang bisa melakukan, cuman nggak berani aja mungkin ya. Iya bang, banyak. Cuma saya lebih banyak project aja bang, jadi cepat mengenali gitu bang. Oke, pantas saja Anda berhenti jadi dosen dari Universitas Mataram. Seperti abang lah, hukum tata negara udah puluhan tahun kan, yang baru lulus kan beda bang. Kalau saya bukan karena banyak project, karena saya bosan. Tapi kan banyak kasus bang. Kan dari kasus-kasus itu kan kita belajar bahwa punya pattern gitu loh bang. Tapi kalau saya kan bukan kasus komersial, tapi kasus untuk dianalisis sebagai sebuah perspektif ketatanegaraan kan? Sama bang, kadang-kadang saya juga kasus-kasus yang misalnya dimintai tolong juga sih, sama saja sih bang. Oke. Bro Rismon, ini ada beberapa komentar ya. Tadi yang jelas penjelasan Anda sudah clear ya, itu adalah 2 foto yang dimintakan Anda untuk menganalisis. Dan hasil analisis Anda mengatakan potensi edit satunya banyak yang diklaim sebagai foto wisuda Jokowi selama ini kan. Yang kedua potensi editnya tidak kecil, bahkan bisa dibilang original ya. Nah itu menggunakan teknik dasar saja, baru dasar kan? Teknik dasar bang, teknik dasar. Kalau silat itu ya baru ban putih kira-kira begitu ya. Iya bang, ban putih masih itu. Oke. Coba banyak digunakan di persidangan kan? Persidangan kan cuma teknik dasar itu kan bang. Oke. Cukup. Iya. Ini ada beberapa komentar. Ngeri Bang Rismon dimunirkan. Kemudian Bang RH, kenapa Jokowi pakai foto editan bukannya pakai foto BG? Rocky Gerung aja kalau nggak foto Bang Refli Harun ABG. Begitu apa ya? Nggak ngerti. Oke. Kemudian aku tidak percaya dengan omongan Jokower. Sejak awal dah bohong dan selalu cari pencitraan. Gorong-gorong, tenaga kerja bohong, mobil SMK sampai. Oke, itu lagi ya. Rismon Pro, jempol, maksudnya nggak ngerti ya. Kejujuran itu sederhana, simple dan gampang, sedangkan kebohongan itu rumit dan berbelit-belit. Oke, kata Leo Tolstoy, luar biasa, benar juga ya. Kejujuran itu sederhana ya. Nggak rumit ya bang. Nggak rumit ya kan. Apalagi nih. Serba oplosan dan tipu-tipu sudah mendarah daging ya. Usut terus kasus ijazah palsu Jokowi biar generasi penerus semangat kuliah di Fakultas Kejuruan. Kemudian Refli nggak bisa nyari berita sendiri, cuma ngulas berita orang lah. Kita memang kerjanya menganalisis kayak bro juga. Kita kerjanya menganalisis ya. Inilah namanya berita analisis. Ini tren baru YouTube ya. Kemudian anak-anak tidak perlu kuliah, ke UGM saja untuk buat ijazah S1 ya. Dari awal buku Bambang Tri jilid 1 saya sudah mulai percaya dan curiga ya. Oke. Bro, saya kira kadang-kadang dia tidak direct tanyanya ya. Cuman begini bro. Iya bang. Ada beberapa hal ya yang barangkali Anda perlu konfirmasi juga ya. Mengenai nama-nama yang beredar, Anda pernah nggak konfirmasi, yaitu yang mereka yang diterima di Fakultas Kehutanan UGM tahun 80 katanya? Nah itu sedang saya tarik kan bang ke kantor KR. Cuma karena kalau mereka sudah kenal saya kan langsung ditolak bang. Kita harus proksi juga kan bang. Oh sih. Kemudian yang kedua, apakah Anda bisa mengecek langsung pangkalan data, misalnya I don't know di mana pangkalan data yang menunjukkan bahwa misalnya Jokowi diterima tahun 80, ada nggak begitu?
Pangkalan data kayaknya dulu belum dimasukkan digital memang. Di KR itu kan. Belum tentu juga mereka digitalisasi berita-berita lama. Oke. Berikutnya, apakah Anda juga melakukan penelusuran ke elektronik thesis and dissertation yang seperti dikatakan orang yang kemudian menemukan bukti katanya 2018 itu skripsi dibuat. Nah itu sebenarnya kan mau kita jadikan senjata di pengadilan, tapi ya yang bocorin. Kenapa? Ada yang bocorin ya sudah. Oke. Iya. Maksudnya itu jadi senjata di pengadilan harusnya Bang. Oke. Gitu. Ya bagus juga sih ulasannya, cuma ya sudah bocor ya bagaimana mau dibilang, ya udahlah mengaku saja. Oh jadi, tapi Anda yang termasuk yang ikut mengulas itu? Saya sih yang saya ulas, yang tunjukkan ke publik kan yang sampai ke creation date-nya untuk timestamp ketika dibuat kan Bang. Iya. Apa itu dimasukkan ke electronic thesis and dissertation. Yeah. Cuma yang belakang-belakangnya informasi lebih detail maksudnya mau disimpan di pengadilan Bang, karena kalau diekspos di publik nanti sama seperti kasus Jessica ada beberapa yang perlu kita rahasiakan dan kita harus ekspos di pengadilan saja gitu loh Bang. Oke. Itu kalau pengadilannya memanggil Anda sebagai ahli masih sempat pemeriksaan, tapi kalau seperti pengadilan negeri mengatakan kami tak berwenang. Maka kemana lagi? Paling enggak kan jaga-jaga aja loh Bang. Karena saya harus simpan beberapa ini kan nggak diekspos di publik. Selama ini Anda pernah nggak ditelepon orang ya yang ngajak negosiasi atau ngajak damai lah, udahlah bro kita kan sudah selesai nih gimana gitu? Nggak ada Bang. Nggak ada ya? Mungkin dia tahu bakal saya tolak itu mentah-mentah itu. Malah jadi nanti Anda malah ngomong lagi di media sosial. Malah saya kontenkan itu Bang. Makanya dia harus pikir nih mana orang yang bisa digoyang-goyang, mana yang nggak bisa digoyang ya kan. Oke. Posisi masih di sana ya bro ya, masih di Sumatera Utara ya? Posisi sudah bergeser ke suatu tempat rahasia juga Bang. Oke. Jauh dari tempat mancing tadi atau agak atau iya jauh Bang, jauh. Oh, setiap hari kita berbeda. Oke, ya mudah-mudahan Anda selamat lah ya. Jadi tidak ada hal-halnya. Kok serem sekali jadi mantan presiden kita ini ya. Kita mau tanya saya juga bingung Bang. Ijazah padahal aslinya. Harusnya kalau memang benar ya as it is aja, panggil kami. Misalnya Pak Roy, saya atau ahli lain independen, ahli UGM, terus kita berperiksa bersama. Dan memang kalau benar secara saintifik, ya saya harus terima. Iya, itulah soalnya gitu, bro. Iya Bang. Tetapi kalau nggak benar, ya saya juga harus menyatakan kan gitu Bang. Kalau terima justru mendapatkan deklarasi yang final sebenarnya. Padahal gampang sekali kan, hadirkan ijazahnya, hadirkan S1 skripsinya, Bang, ya, lalu diperiksa sama-sama. Bila perlu pemeriksaannya siaran langsung. Kira-kira berapa lama itu pemeriksaannya kalau begitu, bro? Sehari lah itu Bang. Sehari itu berapa jam? Ya 5-10 jam. Enggak apa-apa siaran langsung kan? Iya Bang. Itu aja sebenarnya dan silakan kalau misalnya asli, saya deklarasikan asli, Pak Jokowi tuntut saya oke gitu. Tapi sebagai saintis kita selalu berprinsip kita boleh salah tapi jangan bohong. Iya. Gitu loh Bang. Ya, yang jelas itu Anda tidak bohong ya. Iya Bang. Saya akan menyatakan Pak Jokowi saya salah, ternyata otentik misalnya gitu. Iya. Tetapi kalau nggak otentik ya saya bilang juga. Nanti Anda tinggal bilang, habis Bapak nggak mau ngasih yang aslinya sih kepada saya, jadi saya salah face recognition-nya gitu. Loh, itu kan saintis kan gitu Bang. Iya kan Bang? Selalu saya bilang tidak ada lembar pengesahan secantik itu di dunia manapun tahun 1985. Ya. Silahkan dijawab UGM. Dan so far UGM kemudian tiba-tiba nyari bandingan dengan yang katanya satu angkatan ternyata tesis itu ya. Jadi dia kurang canggih ngeditnya gitu mungkin ya. Kurang canggih, buru-buru Bang. Buru-buru dia karena ordernya baru didapat gitu ya. Oke bro, mudah-mudahan ya apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Lagi-lagi sekali lagi yang kita cari adalah kebenaran ya, bukan pembenaran.
kalau sudah didapat kebenaran, mau diapakan kebenaran itu ya terserah. Tetapi intinya adalah dalam hal ijazah ini kan Anda mempertaruhkan reputasi akademis juga kan akhirnya kan? Jelas lah Bang, jelas sekali Bang. Banyak yang saya pertaruhkan. Iya. Kan Bang? Iya. Itu Bang. Nanti dalam waktu dekat kita ketemu Bang ya. Oke, makasih ya. Selamat memancing lagi ya. Bang. Tapi tolong pastikan jangan pancing keributan ya. Pancing ikan aja. Oke bro, makasih bro. Oke Bang. Salam buat keluarga ya. Oke Bang. Baik Bang. Ya mari. Ya saudara sekalian, itu dari Rismon Sianipar ya. Sebenarnya mudah sekali kan kalau kita mau tidak ribut. Ya, jangan pakai ngancam. Semua orang ngancam ingin melaporkan Roy Suryo dan lain sebagainya. Kok yang dilaporkan orang yang mengatakan ijazah Jokowi palsu misalnya. Yang mengatakan asli kok nggak dilaporkan. Kan bisa jadi terbalik misalnya. Karena itu carilah kebenarannya dengan metode yang mudah sekali. Tunjukkan ijazah yang so-called dikatakan asli, tunjukkan skripsi yang so-called dikatakan asli, lalu dilakukan penelitian bersama-sama. Baik oleh pihak TPUA misalnya yang menggugat atau pihak tipu UGM yang menggugat, maupun melalui ahli-ahli yang dihadirkan oleh pihak Jokowi. Selesai kan? Kemudian hakim misalnya, kalau harus ada hakimnya, harus ada penengahnya, melakukan atau memanggil ahli-ahli yang dianggap independen. Karena saya yakin ya, mereka tidak mengada-ada. Justru karena mereka menemukan sesuatu, maka mereka berbicara. Saya kira terlalu berani Rismon kalau dia mengada-ada. Demikian juga Roy Suryo terlalu berani. Karena resikonya kan adalah melawan kekuasaan yang belum apa-apa udah mau memenjarakan dan lain sebagainya. Jadi itu cara melihat kita benar dan tidaknya. Tetapi sekali lagi, saya tidak sampai pada kesimpulan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi kita mengikuti proses ini secara logik, ya, pakai logika dan akal sehat. Mudah-mudahan kebenaran akan menemukan jalannya, saudara sekalian.